710 orang yang menjadi tahanan politik dari Agustus 2025 saja. Kenapa saya sebut saja? Karena sebelumnya ada dari aksi-aksi undang-undang RUU TNI waktu itu dan aksi-aksi Mei 2025. 2026 tidak ada yang ditangkap ya, karena sudah dijinakkan elemen buruh pada saat itu. Tapi baiklah, itu kita catat dulu. Kita fokus pada Komar hari ini. Karena ternyata ada 582 orang, saya meminjam datanya GMLK ya, kawan-kawan Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi, 10 April 2026 datanya. Sampai dengan 10 April itu dari 710, 582 divonis bersalah, 49 masih ditahan, cuma 17 yang diputus bebas, cuma 17. 12 masih menjalani proses hukum, masuk koma, dan ada 18 anak yang memperoleh diversi. Teman-teman kalau mau baca data cepatnya ada di Instagramnya LBH Jakarta. Tapi itu ilustrasi bahwa Komar tidak sendirian, dan minggu depan itu saya juga harus ke Bali bersama LBH Bali untuk menjadi saksi ahli untuk satu lagi yang sedang dikriminalkan di Bali. Itu mencontohkan ini sudah bulan Juni, kejadian Agustus 2025. Nah, jadi dengan angka-angka yang saya pinjam dari GMLK tadi, saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan terhadap Komar memang sesuatu yang sifatnya sistematis, terstruktur dari negara. Jadi memang agak sulit juga. Saya sangat-sangat paham dan saya respect luar biasa pada tim kuasa hukumnya Komar, kawan-kawan LBH Surabaya, dan tim kuasa hukum lainnya yang membantu 710 kawan-kawan kita, anak muda semua lagi, bayangkan. Karena yang mereka hadapi di pengadilan memang situasi peradilan yang tidak imbang. Saya sendiri mengalami, karena saya diajak menjadi saksi ahli untuk yang di Magelang, yang di Kediri, sama pra-peradilan yang di Jakarta. Dan dari diskusi yang terjadi di wilayah pengadilan, ya begitulah, saya waktu nggak ikut yang Surabaya, tapi saya sudah bisa menduga apa yang dialami oleh kawan-kawan tim kuasa hukum. Ketika tuduhan-tuduhan itu, betapapun sebenarnya secara hukum tidak masuk akal, tapi dipaksakan. Berulang kali saya dan kawan-kawan, apalagi tim kuasa hukum yang capek-capek menulis dokumennya tim kuasa hukum ya. Kalau saya datang cuma menjawab-jawab saja sebenarnya. Tapi kami semua harus bahkan mendalilkan hal sesederhana, hubungan kausalitasnya itu apa antara bakar-bakaran dengan layar misalnya, yang isinya kata-kata. Jadi ada sebuah frame yang diberikan seakan-akan kalau orang baca flyer atau baca apa gitu, kita semua di sini pegang buku, terus kita langsung tergerak gitu. Saya baca pukul semua orang yang pakai baju warna hijau, terus saya langsung pukul. Jadi padahal dalam hukum hubungan kausalitas itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kecuali dengan bukti yang sangat-sangat kuat. Yang terjadi memang peristiwa itu disebabkan oleh banyak sekali kemungkinan faktor. Nah, tapi kemungkinan faktor ini yang sebenarnya oleh negara, makanya saya katakan sistematis, tidak pernah diungkap. Yang mengungkap siapa? Lah, ini Dimas dan kawan-kawan, Komisi Pencari Fakta LBH Jakarta, di LBHI dan Kontras. Silakan teman-teman download laporannya.